Pranav Venkatesh keluar sebagai juara dunia catur junior tahun 2025. Dia semakin menambah jajaran pecatur India yang harus diperhitungkan di masa depan. Di game ini kita akan mengulas salah satu game ketika Pranav mengalahkan sesama pecatur India, Aswat. Permainan dimulai dengan kuda F3, mengontrol petak center dengan perwira, pendekatan hipermodern. Pembukaan ini adalah pembukaan reti, tetapi bisa bertransposisi menjadi pembukaan lain. Aswat menjawab dengan D5, lalu G3 mempersiapkan gajah fianchetto. Kuda D7 keluar, lanjut D4 mengontrol center dengan pion. Selanjutnya pion E6 mempersiapkan gajah petak gelap untuk berkembang. Pranav memainkan gajah fianchetto, lalu D5 mempersiapkan gajah. Hal ini sekaligus persiapan dorongan pion ke petak C5. Pranav kemudian langsung rokade mengamankan rajanya, lalu kuda G ke petak F6. Selanjutnya kuda diaduk. Di posisi ini Aswat menantang pion D, dibalas A4 menantang pion B. Setelah itu pion B4 dimainkan oleh hitam. Di posisi ini Pranav mengorbankan pion C4. Apabila pion D makan pion, maka benteng hitam akan jatuh sia-sia. Aswat memilih untuk pion B makan pion C dengan cara N pasang. Lanjut, kuda makan pion. Persiapan melompat ke petak B5. Pertukaran kuda terjadi, pion makan kuda dan menyerang kuda yang lain, maka kuda mundur ke petak D7. Pion E terancam. Oleh karena itu, F4 menjaga pion. Di posisi ini, Aswat memainkan benteng B8. Kemudian, Pranav mendorong F5. Langkah yang sangat penting untuk membongkar lajur F. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka gajah makan pion. Setelah kuda makan pion, gajah mengancam kuda. Gajah bisa menjaga kuda, lalu menteri D2. Putih masih unggul. Langkah terbaik adalah kuda makan pion, di mana setelah itu pion akan makan pion, lalu pion makan pion. Lajur F menjadi terbuka untuk benteng. Raja hitam masuk di tengah papan. Perwira-perwiranya juga belum berkembang sepenuhnya. Putih kemudian bisa mendorong E4. Setelah D4, menteri H5 skak, kuda mundur G6, pion E5. Apabila pion makan kuda, maka gajah C6 skak. Setelah gajah menutup skak, gajah kembali ke petak E4, mengancam kuda dan hitam bisa jadi kehilangan benteng. Menurut engine, posisi ini adalah keunggulan untuk putih. Pada game sesungguhnya, entah apa alasannya, Aswat memainkan benteng B4. Pion makan pion terjadi. Pion makan pion. Setelah itu, E4 membongkar center. Hitam menjawab dengan D4 menyerang kuda, maka kuda menyerang pion A. Ancaman selanjutnya adalah menteri ke petak H5. Untuk mengantisipasi menteri menyerang raja, maka Aswat mendorong H5. Dengan demikian, benteng bisa menjaga pion. Akan tetapi, hal ini membuat rajanya semakin berada di tengah papan dan sulit untuk mengamankan diri. Di posisi ini, Pranav membuat kesalahan karena mengambil pion. Lalu, gajah fianchetto. Setelah itu, gajah ancam benteng, membiarkan hitam mengambil sebuah pion. Selanjutnya, menteri mengancam benteng. Di posisi ini, benteng makan gajah adalah langkah terbaik.
Namun hitam memainkan langkah yang tidak tepat. Menteri B6 melindungi benteng sekaligus menyerang kuda. Kuda kemudian mundur ke petak B5, benteng terancam. Benteng B3 dan Menteri C4. Bentengnya balik terancam. Benteng B2 kembali dimainkan oleh hitam. Tentu saja Menteri mundur, menyerang benteng dan menjaga gajah. Aswad kembali memainkan bentengnya ke petak B3. Sepertinya dia berharap remis bisa terjadi. Namun demikian, di posisi ini Pranaf memainkan langkah brilian pengorbanan gajah di petak A5. Aswad mengambil gajah dan kemudian Pranaf memainkan Menteri C4, menyerang benteng dan juga pion. Meskipun kalah satu perwira, Pranaf unggul dalam hal pengimbangan perwiranya. Bentengnya telah menguasai lajur F dan menterinya juga bisa menyerang pion E. Hitam berada dalam tekanan. Di posisi ini, Aswad sepertinya merasa tertekan. Oleh karena itu, dia memainkan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda. Hal ini demi mengurangi tekanan dan menetralisir keadaan. Akan tetapi, Pranaf punya balasan. Menteri makan pion, skak. Raja terpaksa sembunyi di petak D8. Setelah itu, gajah H3, ancaman skak mat. Aswad memilih untuk menjaga kuda dengan menggunakan gajah. Lalu, pion makan benteng, menteri terancam, lajur A telah terbuka. Aswad kemudian coba untuk mengadu menteri, akan tetapi menteri D5 ancaman dorongan pion. Di posisi ini, Aswad lagi-lagi mengadu menteri dengan menteri B7. Selanjutnya, gajah makan kuda. Apabila di posisi ini menteri makan menteri, maka pion makan menteri. Setelah gajah makan gajah, pion B6 akan didorong. Hitam akan mengancam raja dan gajah. Analisa engine menunjukkan bahwa hitam betul-betul tertekan, putih benar-benar unggul pada posisi ini. Oleh karena itu di posisi ini, Aswad mengambil gajah menggunakan menteri. Setelah itu, benteng A8. Gajah petak terang putih terkena pin. Pertukaran menteri kemudian terjadi. Pion makan menteri. Gajah keluar ke petak E7. Namun, pion B6. Ancaman dorongan pion di langkah selanjutnya. Aswad mencoba dengan raja D7. Akan tetapi, benteng A7, skak. Gajah juga terancam. Setelah gajah mundur, maka pion B7 dimainkan. Apabila gajah lari, maka pion akan promosi. Oleh karena itu, gajah makan pion, lalu benteng makan gajah. Putih langsung unggul kualitas. Ancaman selanjutnya untuk putih adalah benteng menyerang raja dan mendapatkan benteng. Di posisi ini, Aswad mencoba dengan benteng H6. Namun setelah benteng A1 mengancam skakmat, hitam kemudian menyerah. Apabila raja mendekati benteng, maka gajah hitam akan jatuh. Hitam betul-betul babak belur.